Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita berjumpa kembali di ruang yang sangat indah ini. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Sebagaimana kita dalam perjumpaan, sebagaimana kita yang lalu, selalu kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pemurah, Pengasih, lagi penyayang, atas rahmat, hidayat, kemurahan, serta kedamaian yang dilimpahkan kepada titahnya, khususnya kepada kita umat manusia. Oleh karena itu Dhamma TV selalu merasa bersyukur bahwa bisa berjumpa dengan Anda semuanya, dan tujuannya satu, supaya kita hidup dalam kedamaian, keabadian, kesejahteraan, kegotong royongan. Sehingga kesepakatan ini akan menjadi tali perentang untuk mengikat kesatuan yang namanya bangsa Indonesia. Nah, para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati, kebetulan kita sekarang masuk ke bulan April ya. Bulan April 2019, kelihatannya banyak peristiwa-peristiwa yang sangat penting untuk bangsa di negeri ini. Kalau bulan April yang sudah terkenal juga dengan Hari Kartini ya, seorang ibu yang menjadi master pada zamannya untuk mengangkat harkat dan derajat kaum wanita di seluruh jagat raya ini. Bahwa kaum wanita bukan konco wingking. Ternyata Anda sering menyaksikan di Dhamma TV ini banyak wanita-wanita yang berpikiran cerdas, berpikiran maju, dan selalu membuat satu nuansa baru. Malah justru lebih fokus daripada umumnya kaum Adam itu sendiri. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tadi sebelum dimulai sedikit ada tarian ya. Yang menari adalah cucu yang sudah lama belajar menari di
Surakarta Hadiningrat. Namanya menguntungkan untuk kita. Namanya Sri Rejeki lah. Tariannya kalau tidak salah tadi membawa sebilah keris yang minggu yang lalu kita jelaskan di ruang ini dengan Empu Fanani ya. Tidak akan disayang kalau tidak dikenal. Dan hari ini cucu silakan memperkenalkan lahirnya di mana, lalu belajarnya khusus di bidang apa, kenapa kok senang dunia tari, monggo. Saya namanya Sri Rejeki. Saya kelahiran dari Semarang dan saya lulusan dari ISI Surakarta. Dan saya mengambilnya SSN untuk ini kan saya sejak dari kecil. Jadi saya sering menampilkan di Keraton Solo dan di Yogyakarta. Karena ini udah bakat saya, ingin mengembangkan lagi untuk anak-anak muda yang untuk kedepannya lebih bagus lagi. Dia kalau memanggil saya itu Eyang, memang seperti cucu saya. Karena kebetulan saya dulu tuh pernah ngajar ya di perhutani, ada di di Madiun, di Semarang, di Cirebon dan lain sebagainya. Jadi saya anggap mereka itu adalah anak-anak keluarga saya dan sampai sekarang komunikasinya sangat erat sekali. Lah, tadi tari keris itu filosofisnya apa ya? Itu menggambarkan sosok seorang Sri Kandi. Karena contoh sebagai kayak ibu kita Kartini. Iya. Kita bisa untuk membimbing, untuk menegakkan lagi untuk seorang kaum wanita. Kita untuk bisa mencerdakas untuk anak-anak kita untuk kedepannya nanti yang lebih baik dan bagus. Betul. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, dunia tari salah satu budaya yang membawa ke manusia untuk berpikiran lembut, berhati lembut ya, berpikiran cerdas, berhati lembut ya. Jadi memang menari itu tidak sekadar ugal-ugel begini. Misalnya kalau laki itu saking saya tidak silo ya, silo di depan begini, truk begini, lalu strike, nah terus dak gini, terus ini namanya gedek-gedek ya, terus tangan ditaruh sini terus berdiri, ini namanya sabetan, seblak sampur, dal gitu ya. Jadi kalau anak-anak didik kita, guru-guru mempunyai ruang jam tertentu di sekolah-sekolah tingkat SD, sekolah dasar dan SMP, anak-anak diajarkan seni tradisional, entah Aceh, entah Sulawesi, entah Papua, entah Bali, entah Jawa, Jogja, Cirebon, semua pasti menuju dalam satu budi pekerti yang baik. Nah, oleh karena itu, karena ini hidup ratusan tahun yang lalu, makanya dalam pemilihan umum ini jangan sampai nyimpang dari kepribadian bangsa kita. Jangan kemana-mana. Pemilihan umum yang tidak nyimpang itu seperti apa? Masih di depan jejak Ki Jati. Ya, terima kasih Anda masih telaten ya, jangan khawatir nanti kita selingi tari lagi. Memang tugasnya Dhamma TV itu adalah menyebarkan kedamaian, menyadarkan kebuntuan, dan melapangkan kesempatan atas dasar kreativitas dan inisiatif karena sadarnya sebagai titah yang diberi kemurahan oleh Sang Maha Pemurah. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan ya, tadi saya katakan kalau sekolah-sekolah dasar, SMP, ibu-ibu guru memberi kesempatan dalam kurikulum khusus, jam-jam khusus kepada anak-anak kita, pasti mengarah dalam satu pergaulan berkepribadian yang baik. Kalau setiap individu calon warga negara yang nanti akan menjadi bupati, menjadi DPR, MPR, menjadi legislatif, menjadi segala macam, itu sudah didasari oleh pengetahuan dasar tentang budi pekerti, pasti di dalam hiruk pikuk politik tidak sampai ya kita ada satu prasangka saling curiga satu dengan yang lainnya. Kemarin ya baru saja kita mengadakan pencoblosan nasional ya. Udahlah itu sudah kemarin. Sekarang yang penting
kemarin ada apa dan sebelum-sebelumnya. Misalnya ada sesuatu, kata-kata yang kasar, ada sesuatu, tudingan-tudingan yang mungkin justru menimbulkan keretaan, berarti belum menjadi politikus yang baik ya. Karena politikus itu dari bahasa poli dan etika, pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Oleh karena itu subjek politik adalah perilaku yang berkiprah di dalam politik praktis ya. Itu harus sadar bahwa cita-citanya satu, untuk Indonesia. Kelihatannya Dhamma TV itu kumpulan wartawan-wartawan yang jempol ya. Karena apa ya? Karena dulu Kiprah Jati lalu digeser menjadi Jejak Ki Jati. Artinya kakek yang sudah tua ini diperkenankan untuk ngobrol di depan para penonton Dhamma TV sesuai dengan pengalamannya. Pengalaman yang bagaimana? Apa ada yang jelek? Banyak yang jelek. Yang baik biar dinilai sendiri oleh yang kenal dengan kakek. Yang jelek seyogianya saya sendiri yang menyampaikan. Karena kalau tidak disampaikan sendiri berarti tidak ada kejujuran ya. Ini nanti kita sampaikan aja ya. Setelah kita adem, ayem, tentrem, setelah mengikuti nuansa hasil dari pencoblosan kemarin ya. Oleh karena itu bicara tentang manusia dan kepribadian itu biasanya tokoh-tokoh politik itu selalu bersentuhan dengan dunia seni. Seluruh politik yang besar selalu sentuhan dengan dunia seni ya. Churchill ya. Churchill itu Perdana Menteri Inggris. Perdana Menteri pertama ya, pasca Perang Dunia Kedua. Itu pelukis. Lukisannya indah, bagus sekali ya. Lalu Hitler ya, Hitler itu juga jangan lihat kekerasannya, kekasarannya. Hitler sendiri itu sebenarnya sangat bangga dengan bangsa Indonesia. Buktinya apa? Beliau menganggap sebagai bangsa Arya. Bangsa Arya itu di mana? Di Pulau Jawa. Makanya kalau kita melihat nonton wayang ya, ada Aryo Werkudara, Aryo Brotoseno, Aryo Gatotkaca, Aryo Permadi, Aryo Werkudara. Nah. Kalau Buto nggak ada golongan Arya. Betul apa enggak ini ya? Yeah. Kalau Buto itu golongan Diktio, Diktio Babrah Kempal, Diktio Padas Kempal. Aryo Padas Kempal itu enggak ada ya. Nah, ini adalah pendidikan-pendidikan budaya yang harus mewarnai nuansa politik. Karena pertanggungan subjek itu sangat berat. Lah, oke lah ya, nanti kita uraikan setelah ini. Kenapa kok mesti bangsa Indonesia itu berjalan seperti ini, dalam politiknya tahun sekian seperti ini. Nanti kakek utarakan ya. Dan kakek ini sebenarnya sudah lama tidak mengikuti dunia politik. Karena apa? Karena masih kakek harus, karena sudah tua, itu harus meletakkan diri pada suatu sifat person yang ngayomi, yang pengayoman gitu ya. Tapi dalam hal ini juga masih berpikir tentang Indonesia. Jangan sampai satu, Indonesia itu berubah menjadi negara yang bukan Pancasila. Karena Pancasila itu sudah final. Yang kedua, jangan sampai kesenian-kesenian seperti ini tatu mati ya, lalu semakin punah karena nuansa tertentu yang tidak digemari oleh orang yang tidak ngerti. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kata di keris itu menggambarkan seorang Sri Kandi ya. Sri Kandi itu tahu. Sri Kandi itu adalah istrinya Arjuna. Istrinya Raden Arjuna itu ada 3, Sri. Satu Sembodro, Sri Kandi, Larasati. Sembodro itu tidak bisa boso. Ngoko gitu. Nek ditimbali karo bojone, Yayi Woro Sembodro, Kakang Permati opo.
Itu artinya apa? Seorang ibu itu memang harus lugu, harus jujur. Lugu, jujur, karena ibu itu rahimnya nanti akan melahirkan generasi, ya, generasi bangsa gitu. Tetapi Sembodro putranya sendiri tidak menjadi penerus, justru yang menjadi penerus anaknya Sri Kandi, ya, si anu itu siapa si ada anaknya Sri Kandi itu ada yang Wisanggeni, ada yang si Abimanyu ya, itu ya. Ini mohon maaf nanti kalau ada kekeliruan karena kakek sudah tua meskipun dulu pernah main wayang lah. Lalu Larasati ya. Sri Kandi itu seorang ibu rumah tangga. Itu harus menjadi yang terdepan ya. Karena apa? Karena yang sebenarnya yang mengayomi bapak, mengayomi anak-anak itu adalah seorang ibu, iya toh? Bagaimana? Bapak bekerja misalnya, iya kalau bekerja di Tonggo Teparo masih mendingan. Kalau sudah di luar negeri bertahun-tahun, demi siapa? Demi untuk keluarga, ben anak iso sekolah dan anak itu sejak begitu lahir, guru besarnya itu adalah ibu, iya toh? Mulai dari kandungan, tidak boleh ngomong sembarangan. Mulai dari kandungan, tidak boleh menyiksa binatang-binatang yang lain. Tidak boleh membenci kepada seorang. Itu mendidik supaya anak besok kalau sudah lahir itu menjadi anak yang berbudi luhur. Nah, tapi juga harus menjadi laras ati. Laras itu ngelaras, kayak suarane gamelan mau. Ati itu ini, yaitu ati ning dilaras. Saiki bojoku, bapake bocah-bocah nyambut gawe. Sebulan iki lho gajine mung sekitar 500 atau 600.000 rupiah. Kamangka iku lek secara logika dipangan sak keluarga wong telu atau wong papat, mungkin mung cukup seminggu. Tapi kalau Larasati pinter, dia bisa modot dadi sebulan. Nah. Jadi sebenarnya istri tiga itu membayangkan jiwa seorang istri, ya, mendampingi seorang satria, gitulah. Makanya lalu Arjuna itu nanti anaknya Abimanyu. Abimanyu itu suatu saat akan menyelesaikan permasalahan dan meneruskan generasi. Karena pada waktu perang Mahabharata, ya, coba para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kalau Anda senang melihat pagelaran wayang kulit, dan akhir-akhir ini televisi kita juga banyak menampilkan, tonton dan cermati yang benar ya, bahwa termasuk Dhamma TV ini akhir-akhir ini juga banyak menampilkan seni-seni tradisional supaya kita kembali lagi memperkuat perasaan ini untuk supaya masa depan kita tidak sampai terjun ke jurang gara-gara lupa diri sebagai bangsa. Nah, anak Arjuna dengan itu anaknya adalah Abimanyu. Abimanyu itu di dalam perang Mahabharata diceritakan satu orang keranjang pada waktu dipanah oleh musuh. Panah itu sampai nuancep penuh kebek ya. Penuh kebek di tubuh ini sampai pada waktu mati. Itu jasadnya itu waktu geblak neng medan laga itu ndak mepet ke bumi. Karena apa? Karena saking keganjel panah-panah tadi itu. Itu artinya apa? Seperti kakek sarankan kepada anak cucu ya, hidup kaya itu saya prinsip harus. Kenapa? Karena kita hidup di negara yang kaya. Tetapi jangan sampai kita mengabdi kepada material ya, mengabdi kepada duniawi ya. Makanya digambarkan, ini saya ulangi berkali-kali loh ini ya, digambarkan tubuh ini harus ikhlas demi kepentingan nusa dan bangsa. Coba ya, kakek ini di Dhamma TV ini seneng sekali. Kenapa? Karena televisi yang berjuang, yang mampu menggunakan semua material, kesempatan dan peralatan termasuk adik-adik hanya kepentingan nasional meskipun ada di tempat yang lokal.
lokal ya. Jangan dikira lokal itu tidak memperkuat bangsa. Yang memperkuat bangsa itu justru local wisdom, kearifan lokal ya. Makanya kakek ini Sri menghimpun keluarga raja-raja seluruh Indonesia ini, dan nanti pelantikan Raja Ternate setelah pemilu ini ada di rumah kakek di Citandui sana. Dan kita nanti setelah itu kita tariannya kita boyong bondong-bondong ke Ternate supaya orang sana bisa ikut juga menarikan tarung. Sekarang sudah modern, pakai flash disk itu sudah cukup ya, itu ya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang ya ini di dalam minggu-minggu ini nanti kita mudah-mudahan bisa merenung ya, merenung. Jangan sampai, kalau saya cermati memang pengikut itu lebih galak daripada yang diikuti ya. Ya maklum ya, memang status kelasnya itu masing-masing. Jadi semua harap maklum saja. Maklum saja kalau kadang-kadang rame, kadang-kadang waduh sangar, kadang-kadang gini. Itu setelah teliti itu juru pengikut-pengikutnya ya, karena ya maklum ya, wong namanya pengikut, ada motivasi yang bercorak ragam itu lumrah. Tapi sekali lagi kemarin itu merupakan satu pelajaran titik klimaks dari kita, dan kita tunggu 5 tahun kembali ya, supaya nanti itu lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana. Saat ini mungkin masih cantik sekali kalau kita suguhkan sebuah tarian yang menarik untuk Anda, yang tari ini biasa ditarikan di Keraton Solo ataupun Jogja. Terima kasih, masih di depan jejak Ki Jati. Nah, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Ini cucu saya Sri, ya. Cucu lo ya, cucu. Kok Jawa Timur salah tompo. Ini kamu, perasaanmu pada waktu pertama kali mulai bisa menari itu apa perasaanmu? Karena tergugah dari dalam hati untuk bisa mengembangkan bakatnya. Sejak dari itu kita kembangkan sampai ke depannya lebih bagus lagi. Gitu ya. Dan kita masih punya generasi muda-muda kita, kita juga membangkitkan untuk segalanya. Kamu sudah punya putra-putri? Sampun kalih. Wis iso nari ora? Alhamdulillah sedaya saged. Waduh. Sekarang sekolah di mana putranya? Ya satu kuliah di Undip Semarang, satunya di Wahid Hasim Semarang. Waduh, wis perguruan tinggi semua ya. Syukurlah. Dan itu ini jujur ya, tak lihat itu, saya lihat itu Sri ini kan banyak panggilan-panggilan untuk mengisi acara-acara ya, di Surabaya, di Semarang, di Bali, kapan hari itu. Itu juga salah satu kemurahan Sang Maha, saya pakai istilah kemurahan Sang Maha dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga ya. Nggih, syukurlah ya. Lek ngono padha karo Mbah mbiyen penggane yo ngamen. Penggaweane ngamen dalang, ngamen ya, bentuk grup lawak ya ngamen ya, gitu ya. Ya enggak apa-apa. Itu lebih mulia. Karena kalau sudah berani, istilah sekarang itu ya, korupsi ya. Korupsi itu waduh sadis loh, maaf. Kenapa sadis? Kalau kita kecurian, ada orang jahat masuk rumah kita, paling yang rugi keluarga. Ya, betul. Saya dicuri misalnya nilainya 1 juta, yang rugi keluarga saya, saya, anak, atau yang isi keluarga. Tapi kalau sudah korupsi 10.000 rupiah, itu duitnya orang 360 juta. Jadi hukumnya harus lebih berat. Makanya jangan sampai ini penonton ya, gampang nilainya. Jangan dipikir itu tidak dinilai oleh Sang Maha Kuasa ya. Kalau percaya Sang Maha Kuasa harus konkret, harus real ya. Jangan menganggap hal yang sepele itu tidak ada. Nah, lalu ini Sri putri-putrimu, putri semua ya? Putri semua. Putri semua ya. Putri-putrimu itu setelah
ikut belajar tentang dunia kesenian tradisional ini kelihatan kepribadiannya lain pada dengan kawan-kawan yang tidak hidup di situ. Dia lebih baik mencari yang lebih mendalam dengan ilmu kebudayaan. Dia juga suka desainer, perancang busana, batik atau kebaya model kayak gini. Yang nomor pertama Fiona. Kalau yang nomor dua suka membuat event-event dimanapun berada. Kalau cocok ya kita buat tari-tari, koreonya juga bisa. Alhamdulillah semua terkabul. Nah, ini karena kamu sudah promosi, ini ngomong-ngomong ya. Untuk setelah nanti itu diisi atau ikatan akademi seni tari misalnya ya. Itu kurikulumnya itu apa saja kurang lebih? Kalau untuk diisi itu seni budaya dan koreo untuk mendalami lagi teknik. Jadi segala macam itu semuanya di Yogyakarta dan Solo lebih bagus. Dan di Unesa juga lebih baik lagi. Nomor 3 kan Unesa. Kebanyakan di sana tuh teknik cara kita untuk membuat koreonya. Dan nanti sekarang ini kan ada klasik modern, klasik dulu dengan klasik modern jadikan satu kolaborasinya nanti. Karena udah zaman modern. Iya. Ya kemarin saya nonton di televisi itu termasuk ketoprak itu sudah dilakukan oleh orang-orang modern itu dengan teknis dan bahasa yang modern. Termasuk seni musiknya juga diajarin ya. Leres. Kayak karawitan. Karawitan kita juga dari orang luar negeri pun juga semuanya kuliahnya di Solo dan di Jogja. Itu sudah full sekarang ini. Gelombang pertama sudah mulai pendaftar sudah full. Dan kita tinggal nanti detik-detiknya nanti ujiannya bulan Mei. Sampai Juni. Ya, memang saya lihat orang-orang luar negeri yang belajar seni tradisional kita khususnya Jawa itu menjadi berubah kepribadiannya itu loh. Misalnya Nuwun Sewu ini kalau saya memberi contoh bukan kok saya kurang ajar ini ya Nuwun Sewu. Kalau orang luar negeri itu biasa duduk itu kan saenak gini atau gini. Tapi mereka yang biasa belajar seni tradisional Jawa, duduknya itu menjadi lain, menjadi begini, ya yang laki juga menjadi begini, ketemu orang menjadi lebih itu ya. Memang sangat mempengaruhi, makanya dalam budaya seni Jawa pun cara sujud, nyembah itu kepada Sang Maha Pencipta ada sendiri, kepada pimpinan negara ada sendiri, kepada ibu bapak ada sendiri. Itu pendidikan nasionalisme yang sangat indah. Jadi saya contohkan ya begini. Kalau begini, ini di atas jidat ini kepada Sang Maha Pencipta. Kalau kita begini, ujung hidung itu ada di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah jempol kita ini kepada pimpinan negara. Kalau ini di bawah hidung 2, ini biasanya kepada orang tua. Lah, jadi kenapa? Karena ini kode etik politik ya, kode etik politik lewat budaya. Jadi kepada Sang Maha Kuasa harus diutamakan. Karena kita semua tercipta dan dicipta olehnya, huruf besar. Tapi setelah itu pimpinan negara. Kenapa? Karena pimpinan negara itu mewakili seluruh warga negara dan mempunyai kewajiban melindungi apa yang ada di wilayah yang namanya negara. Kalau sudah begitu, ya 2 ibu jari ini ada di bawah persis ujung lubang hidung kita. Itu adalah petunjuk yang sangat istimewa. Karena kita tidak ada kalau tidak dilahirkan oleh ibu bapak kita. Ini saya kalau di Solo dulu mungkin yang baru-baru nggak pernah ada itu ya. Yang baru-baru ini pokoknya gini gitu. Ya, tapi tentang detail nggak ada. Lalu gambaran orang, kamu kan sudah masuk ya di Keraton Solo di Jogja. Gambaran orang itu kan, wah, iki priyayi keraton mesti mewah cara anunya kan begitu.
Tapi kalau sebenarnya tahu hidup beliau-beliau itu, waduh, karena pasrah ya. Saya dulu di Solo di itu satu dengan yang Hadiwijoyo di belakang di ruang itu. Hidupnya sangat sederhana sekali. Hidupnya sangat sederhana. Kalau sari itu saya mesti sari di bawah gitu. Beliau di atas sampai paring dawu-dawu gitu. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ini semua adalah kita uraikan pengen karena zaman baru setelah kita melaksanakan hajat besar kemarin ya, kita nanti melompat lebih jauh lagi. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita baru saja mengurai, baru saja ngorek-orek tentang seni tradisional kita. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang kemarin itu situasi kemarin itu kita memerlukan kejelian, kesabaran ya untuk menjemput era baru. Ini sudah saya catat ini. Arti pesta, suasana bahagia, butuh biaya, bertujuan membuat senang yang hadir rakyat Indonesia ya. Jadi yang senang harus rakyat. 2, pemilih sekarang dalam kondisi 1, suasana teknologi modern. Jadi banyak hoak-hoak yang sana kemari, tujuannya 1, pasti yang pengen menikmati surga yang namanya Indonesia ya. Lalu ngambangnya suasana spiritual bangsa. Jadi akhir-akhir ini memang rasa nasionalisme dan bangsa kita itu agak turun karena mungkin pengaruh teknologi, anak-anak sibuk dengan HP masing-masing dan sebagainya. Lalu pengaruh situasi politik dunia yang mencari identitas baru. Bangsa di dunia pun, manusia di dunia pun sebenarnya mencari identitas baru. Buktinya apa? Di utara saling bertengkar, di barat saling bertengkar. Lah, semua pertengkaran itu apa? Untuk memenuhi kehidupan yang tentrem, ayem, dan damai ya. Oleh karena itu kita butuh kekuatan nasional dengan memperkuat kurikulum lokal. Jadi tadi sudah saya sampaikan, yang pertama tadi itu dalam kurikulum lokal, anak-anak didik kita harus diajari cinta kasih terhadap lingkungan, cinta kasih terhadap leluhur, cinta kasih terhadap peninggalan leluhur. Nah, Sri, ini Cucu sebagai generasi baru yang menggeluti dunia tari tradisional dan tari klasik dan modern ini, harapan kamu apa untuk yang muda-muda? Ya, mudah-mudahan bisa dikembangkan sampai ke luar negeri. Dan kita harus bangga seorang seniman dan kebudayaan, kita harus support untuk anak muda sekarang. Dan kita untuk kaula harus memberikan spot yang paling terindah untuk di kemudian harinya. Memberi kesempatan ya. Jadi kita jangan sampai terbuang. Kita harus tegar dalam menghadapi segala apapun. Dan kita seorang Kelana Panji pun itu untuk memperjuangkan seorang wanita, karena kita harus benar-benar dalam sikap mengembangkan bakat kita. Jangan malu-malu, kita punya bakat, kita harus kembangkan talenta kita untuk kemudian hari nanti. Khusus tentang Ibu Kartini di bulan April ini apa untuk wanita? Yang penting sebagai ibu, sosok memberikan contoh teladan yang terbaik untuk anak-anak kita nanti. Dan kita harus benar-benar membangun seorang kaum wanita yang benar-benar jadi orang yang terhebat. Jangan mau kalah dengan laki-laki, oke? Waduh. Mbak malah wedi. Tapi bagus. Karena kalau wanita itu sudah lembek, itu ya alamat bangkrut dunia ini ya. Karena makanya sampai digambarkan konon diambilkan dari rusuk yang ketujuh. Itu bukan kok harus kita kempit supaya nggak iso obah ya. Artinya itu
kita lindungi, kita ayomi, karena tidak ada seseorang apapun profesinya, apapun gede pangkatnya, entah bintang 4, entah raja, entah apa, semua lahir dari rahim ibu. Bahkan nanti yang ini dalam buku yang sekarang lagi diedit oleh Mbak Astrid ya, itu membuat buku itu agak aneh dan mengejutkan. Mungkin bisa juga menggegerkan. Nah, bagaimana tidak? Judulnya itu 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Nah, nanti kalau sudah paham itu ayem gitu loh ya. Tapi bukan berarti kalau segini orang saya yang terbaik loh, enggak, justru lewat Dhamma TV ini saya umumkan di radio, di TV. Orang sedunia yang paling bodoh adalah Jati Kusumo. Orang sedunia yang paling dosanya banyak adalah Jati Kusumo. Nah, itu tadi diumumkan dhisik ya. Entah demikian sik wakeh sing kadang-kadang apa ya, slip gini dan lain sebagainya. Nah, malah saya itu sebenarnya akhir-akhir ini pengen tubuh saya disalib. Bukan kok disalib penteng itu ndak ya, artinya kalau disalib itu tangan dipaku, kaki dipaku, jantung dijojoh, artinya tubuh itu ndak usah dipikir lah. Entoh akan kembali ke asalnya. Yang dipikir adalah sukma itu kembali suci sebagaimana inkarnasi. Nah, Tuhan itu sendiri ada yang lewat, dan ini harus disadari tentang dunia inkarnasi dan reinkarnasi. Nah, saya itu siapa? Nggak mikir. Pokoknya hidup ini udahlah. Lah, nyatanya saya senang dengan semangat yang seperti ini. Umur kira diolor sithik gitu ya. Kesehatan. Nggih, dan kesehatan iki sing jaga ya awakmu ya. Sampai para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Saya punya momongan dua, Sri, Cucu dan Astrid kaya anak dhewe iku cerewet setengah mati. Sebentar kita telepon, Pak, sudah ada apa belum? Pak, awas loh ada sambelnya, Pak. Kadang-kadang saya masih ngorok juga gitu. Pak, sekarang sudah jam 6 pagi, sudah berjemur apa tidak? Ternyata memang betul. Orang berjemur di pagi hari, jam 8 sampai jam 7, jam 6 sampai jam 7, maksimal jam 8 itu memang sangat baik sekali, karena itulah energi matahari yang dicurahkan kepada bumi ini untuk memberi sinar kehidupan, sehingga nanti pelan-pelan paling tidak organ-organ ini akan menjadi sehat kembali. Inilah sebabnya bapak-bapak, dusun-dusun di desa-desa, orang tani itu sepuh sik wetes beteges muacul, ibu-ibu sik nyunggil itu ya karena banyak mendapat sinar matahari. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tadi sudah saya janjikan bahwa ini nanti akan saya hibur kembali dengan sebuah tarian. Tari apa nanti? Klana Panji. Klana Panji. Kalau nggak salah klono itu kayak laki-laki ya? Ya. Panji itu satria ya? Iya. Oh, jadi seorang satria yang dilakukan tariannya oleh wanita. Ya, Klana Panji. Pakaiannya juga masih tetap seperti itu? Iya, sama. Sama? Sama. Oh, ya. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, coba lihat dan cermati, dan nanti kalau masih ada banyak lagi, saya suguhkan lagi. Silakan menikmati tari ini Klana Panji. Dan saya ingatkan, jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore, dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Saya ucapkan selamat berjumpa di lain kesempatan. Rahayu.